Pemirsa, Verdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya di Tenggarai, terlibat dalam kasus suap tambang ilegal yang berada di Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong. 2 kali pernyataan dari Ismail ini berubah begitu terkait setoran tambang ilegal. Apa yang terjadi dan bagaimana cerita di baliknya? Kita akan berbincang dalam program Cakap-Cakap bersama dengan Bang Mustafa Silalahi atau Bang Moses. Halo Sudah Mbak lama Jihan. kita nggak jumpa di Iya, Cakap-Cakap. Ini bahaya agak kalau sering-sering rumit cap. kasusnya ya. Iya, Soal Ismail Bolong dulu mungkin. iya, iya, Ini boleh disampaikan ke pemirsa tentang iya, sebetulnya siapa Ismail Bolong, terus iya, kemudian kenapa namanya muncul di publik, apa iya, sebabnya? iya. Ya, terima kasih Mbak Jihan, sama salam jumpa teman-teman semua. Jadi Ismail Bolong ini adalah seorang, sebenarnya dia mantan personel Intel, Mbak. Intel Kepolisian Resor Samarinda. Sudah belasan tahun lah dia menjadi Intel di Samarinda, yang beralih profesi Alih menjadi profesi. pengusaha batubara. Sebelum menjadi pengusaha batubara, dia itu menjadi backing para penambang ilegal di Kalimantan Timur, yaitu di kawasan Samarinda dan di Kutai Kartanegara gitu. Jadi dia baru pada Juli kemarin itu resmi menjadi sipil, tidak lagi menjadi Oke. polisi gitu. Nah, dalam perjalanannya si Ismail Bolong ini diduga menyuap sejumlah petinggi kepolisian dari tingkat Polres, baik itu Polres Samarinda, Kutai Kertanegara, para pejabat di polisian daerah Kalimantan Timur sampai ke Bareskrim. Nah, itulah sebabnya Divisi Propam Mabes Polri itu mengutus ya sejumlah personel, 6 personel itu sejak Februari 2022 untuk menginvestigasi kasus suap ini gitu. Nah, dari hasilnya itulah salah satunya adalah video testimoni. Jadi video testimoni itu menurut informasi yang kami peroleh itu adalah bagian dari proses investigasi sebenarnya, Mbak. Oh, Dan itu bukan hanya cuman Ismail Bolong gitu loh. Ada sebenarnya petinggi-petinggi kepolisian lain yang juga interogasi dan memberikan testimoni lewat video gitu. Cuman tidak banyak muncul di publik ya. oke. Berarti ini bocor, Bang. Ada yang membocorkan, gitu termasuk kami yang mendapatkan itu. Jadi ada setingkat kepala satuan, artinya banyak kan perwira menengah yang memberikan kesaksian dan mereka bersaksi, termasuk di video Ismail Bolong mengaku memberikan suap berkali-kali sejak pertengahan hingga akhir 2021 kepada pejabat yang tadi kami sebutkan. Yang paling besar itu adalah pejabat di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Sampai kemudian dia menyebutkan ada menyetorkan uang kepada Kepala Bareskrim. Jadi memang Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Jadi kenapa kasus Ismail Bolong ini itu meledak di publik karena ada menyebut ya suap kepada Pak Agus Andrianto dalam bentuk 2 miliar, dalam bentuk uang, campuran uang dolar dan rupiah, totalnya itu ada 6 miliar dan itu diserahkan sebanyak 3 kali gitu. Yang kemudian beberapa hari kemudian muncul video lain kan, kalau Nah, Mbak Jihan lihat kan, betul. dia mengklarifikasi tidak ada tuh uang ke Kabar Reskrim, tapi dia tidak membantah uangnya ke pejabat sebelumnya, dia hanya membantah uang di Kabar Reskrim. Tapi itu sudah cukup memantik informasi. Orang jadi penasaran siapa sih Ismail Bolong ini, bagaimana dia bisa hebat. Karena itu berderet-deret ya. Ketika muncul video Ismail testimoni itu, muncul lagi video-video yang lain gitu. Bagaimana misalnya dia marah-marahin petugas Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup di satu tempat, di salah satu tambang gitu, ketika petugas itu ingin menertibkan kawasan tambang tersebut. Dan ini ya banyak bumbunya lah. Selain karena memang kasus ini melibatkan nama besar seperti untuk selevel Kabar Reskrim gitu, dan sisanya itu berkaitan dengan penambangan ilegal yang memang nilainya itu besar gitu, dan ada banyak pengusaha gitu. Dan ini juga kasus ini sempat menjadi perhatian DPR ya, karena DPR sempat menyebut ada beberapa nama yang berkaitan dengan Ismail Bolong, dan ini sebenarnya sudah kami tulis di edisi 20 November kemarin tentang siapa Ismail Bolong, dan salah satu rekannya itu adalah
Tan Paulin. Kira-kira mengapa penyidik dari Bareskrim itu menduga bahwa dari video-video Ismail Bolong yang sudah sampai di publik itu ada kaitannya dengan salah satu perusahaan tambang ya, PT Batuah Energi Prima dan juga ini Erwin Raharjo. Itu siapa? Kemudian apa kaitannya? Nah, begini Mbak. Tadi kan di edisi 20 Desember kami sudah menceritakan 20 November kami sudah menceritakan siapa Ismail Bolong, bagaimana dia menyuap segala macam. Nah, belakangan, ini behind story-nya nih. Belakangan kami mendapatkan informasi ternyata ada sesuatu di balik kemunculan video testimoni Ismail Bolong gitu. Apa itu sesuatu itu? Nah, ternyata gitu sebelum kasus Ismail Bolong ini mencuat, dan tadi sudah saya singgung, itu divisi Propam kan sempat menurunkan personilnya untuk menginvestigasi para personel polisi yang terlibat penyuapan selama berapa bulan, yang akhirnya muncullah laporan berita acara investigasi itu yang di publik, berita acara investigasi yang menyebutkan ada suap ke Kapolres, ke Kapolda, ke Direktur Kriminal Umum, Kriminal Khusus, segala macam itu kan banyak tuh sudah muncul dari mana-mana gitu. Nah, ternyata kalau Mbak Jihan ingat, video Ismail Bolong itu muncul 31 sampai 1 November gitu. Tapi kami pakai 1 November ya. Itu video pertama Ismail Bolong. Itu 1 November. Kami pakai tanggal itu 1 November. Videonya kan muncul tanggal itu tuh, tanggal 1 November. Nah, ternyata beberapa hari sebelumnya terjadi satu peristiwa. Apa itu peristiwanya? Seorang penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim itu menghubungi seorang pengusaha batubara asal Surabaya yang bernama Erwin Raharjo. Siapa Erwin Raharjo ini? Erwin Raharjo adalah direktur di PT Batuah Energi Prima, seperti yang sudah Mbak Jihan katakan. Siapa PT Batuah Energi Prima ini? PT Batuah Energi Prima ini atau kami sebut dengan PT Batuah adalah perusahaan tambang yang memiliki dulunya memiliki konsensi batubara atau tambang batubara di Kalimantan Timur, baik itu di Kutai, Kertanegara sampai Samarinda. Di sanalah mereka. Nah, penyidik Polri itu sedang menyidik kasus Erwin diduga terlibat Erwin akan diperiksa dalam kasus perebutan perusahaan. Jadi ini PT Batuah Energi Prima ini dulunya milik orang lain, gitu. Kemudian si pelapor menuding si Erwin mencaplok si PT Batuah ini tanpa prosedur yang legal, prosedur yang sah. Nah, itulah dia dilaporkan. Nah, info yang kami dapatkan karena mendapatkan telepon dari penyidik tadi bahwa ternyata kasus penipuan pencaplokan perusahaannya ini naik ke tingkat penyidikan. Erwin itu kesal, marah, muncullah video itu. Makanya erat kaitannya memang video itu muncul karena penyidik memberitahukan bahwa SPDP, surat perintah dimulai penyidikan kasus perebutan atau penguasaan PT Batuah Energi Prima secara tidak sah itu dimulai di Bareskrim, di mana Erwin terseret dalam perkara ini. Begitu. Baik. Nah, ini infonya juga bahwa Erwin ini sempat marah tadi ya, disebut sama Bang Moses, marah terus memberikan nada-nada ancaman terhadap penyidik. Itu benar, Bang? Nah, begini. Jadi selain di Bareskrim, si Erwin ini pernah dilaporkan di Polda Kalimantan Timur, juga di Polda Jawa Timur. Jadi Erwin Raharjo ini adalah pengusaha batubara yang berdomisili di Surabaya, Mbak. Gitu. Makanya dilaporkan sempat di Jawa Timur, tapi nggak jalan. Nah, yang video marah-marah yang Mbak Jihan bilang itu adalah ketika kasus yang ditangani di Kalimantan Timur. Gitu. Jadi dia dilaporkan oleh Direktur PT Batuah Energi sebelumnya yang bernama Eko Junianto. Itu dia dilaporkan di Polda Kaltim, dan Polda Kaltim sempat menyelidiki perkara ini gitu. Telah diturunkan penyidik yang mungkin Mbak Jihan tahu, ada videonya diancam, kalian siapa, jangan periksa segala macam. Nah, itu dalam periodisasi itu, Mbak Jihan. Jadi bukan periodisasi yang di Bareskrim. Jadi ini ada banyak kasus gitu, ada banyak kasus. Ada kasus di Kalimantan Timur, ada kasus di Bareskrim, ada di kasus Jawa Timur. Nah, sentral kita ada di Kalimantan Timur dan di Bareskrim. Yang tadi adalah proses penyelidikan di Kalimantan Timur. Jadi intimidasi segala macam gitu. Nah, menariknya Mbak,
dari proses intimidasi tersebut, video intimidasi tersebut, si Erwin selalu selalu mengatakan bahwa siap-siap kalian akan diperiksa oleh divisi Propam gitu. Nah, perlu dicatat, ini pemirsa juga perlu mencatat bahwa di masa itu divisi Propam itu masih dijabat oleh Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Nah, di artikel kita inilah menceritakan bahwa ada jejak Verdi Sambo dalam kemunculan kasus Ismail Bolong. Meskipun itu tidak langsung, tapi ada Sambo jejaknya di dalamnya. Begitu, baik, jadi kalau bisa ditarik lagi nih, Bang Moses ya, dari awal mula kedekatan antara Erwin sama Sambo tadi, Tempo dapat ceritanya nggak sih Bang? Mereka kenapa bisa kenal, kemudian bisa cukup intens berkomunikasi? Jadi begini, Mbak Jihan mungkin ingat, Verdi Sambo itu pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Umum 2019-2020. Gitu. Nah, Sambo baru menjabat Kepala Divisi Propam itu pada November 2020. Gitu. Artinya, si Erwin ini sudah mengenal Sambo itu ketika menjadi Direktur Tindak Pidana Umum. Bahkan di cerita juga di tulisan juga kami sebutkan bahwa si Erwin ini hampir setiap hari bahkan itu main ke ruang kerjanya Sambo ketika masih Direktur Tindak Pidana Umum dan di Divisi Propam. Kasus apa yang membuat mereka akrab memang kami belum mendapatkan informasinya gitu. Tapi bahwa ada kedekatan itu iya gitu. Bagaimana mereka sangat dekat, mereka sering berkomunikasi gitu. Apakah hubungan ini hanya hubungan teman biasa atau ada hubungan bohir dan penguasa gitu? Nah, itu belum kami dapatkan, belum kami ceritakan di artikel itu. Baik, antara Erwin dan juga Sambo ini ada indikasi bahwa pada saat Sambo menjabat ini memberikan perlindungan gitu nggak sih Bang? Iya, menarik Mbak. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi ya, sebenarnya ketika SPDP itu diterbitkan Oktober kemarin, itu kan proses penyelidikan kan sudah berjalan ya. Artinya berapa bulan sebelumnya. Sebelum kasus kematian Brigadir Yosua pada Juli. Itu pada Juli Brigadir Yosua itu meninggal 8 Juli 2022 kan baru kemarin kan. Nah, sebelum dia dipecat dan sebelum dituduh terlibat ke kematian Yosua itu, ini kan penyidik Bareskrim Dirtipidum sudah memulai penyelidikan kasus si Sambo ini. Gitu, kasus si Erwin Raharjo ini. Nah, disitulah dia menelpon penyidik gitu, mantan anak buahnya. Jadi Dirtipidum ini mantan anak buahnya semua gitu. Dihubungin, kamu ngapain periksa-periksa itu, nggak usah lah gitu. Diperiksa segala macam. Nah, untungnya penyidik polisi kita masih punya punya jiwa korps yang sangat baik penegakan hukum. Ya saat itu dijawab dengan diplomatis oleh si penyidik, ya komandan, ya jenderal, kami begini. Tapi tidak langsung mematuhi perintah Verdi Sambo gitu, karena beberapa waktu kemudian tetap aja dipanggil lagi saksi, gitu, dipanggil saksi-saksi segala macam. Nah, artinya tetap dilanjutkan kemudian. Beberapa itu, jadi istilahnya itu hanya untuk meredam beberapa hari saja gitu prosesnya gitu. Tapi ketika sudah jalan lagi periksa, itulah kemudian dan si Erwin sadar karena diperiksa ini adalah anak-anak buahnya semua Mbak, salah satunya di PT Batuah itu gitu. Para pegawai dan stafnya gitu. Jadi ya dia pasti tahu, kok dimulai lagi penyidikannya gitu. Ya udah dia marah lagi sama dan dia ngadu lagi sama Sambo soal ini. Begitu. Oke, itu Sambo. Nah, ini ada satu nama lagi nih yang sekarang juga terlibat di kasus yang sama dengan Sambo yang saat ini, tapi juga muncul di kasusnya Erwin Raharjo. Mantan Kabiro Paminal, Bang. Itu perannya apa ya? Nah, begini. Jadi memang untuk memahami perkara ini, kita juga selain harus mengetahui perkaranya, kita juga harus mengetahui peta orang-orangnya. Salah satunya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Gitu. Nah, kebetulan proses pemeriksaan itu berada di Biro Paminal saat itu. Gitu. Biro Paminal, Biro Pengamanan Internal. Jadi yang 6 orang tadi diturunkan pada Februari itu adalah personel dari Biro Paminal. Sambo dan Hendra Kurniawan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka bersahabat gitu. Verdi Sambo itu Akpol, Akademi Kepolisian tahun 94, Hendra itu angkatan 95. Gitu. Nah, Hendra ini orang yang cukup lama berkarir di Divisi Propam, mereka matching dan ini terlihat kan ketika di kasus Brigadir Yosua, bagaimana Hendra diduga membantu Sambo
untuk menjalankan skenario-skenario tertentu. Makanya dia juga kemudian dipecat dan dikenakan sekarang disidangkan atas kasus obstruction of justice di pengadilan di Jakarta Selatan. Itulah perannya. Jadi yang meskipun dalam hal ini yang paling muncul banyak perannya itu adalah Verdi Sambo, bukan Hendra Kurniawan. Baik, tapi kemudian sampai sekarang ini kan sebetulnya antara Sambo kemudian Hendra masih berproses ya di kasus tadi Brigadir J. Tapi apakah sudah pernah memberikan respons atau tanggapan terkait kasus ini? Ya, kami sudah untuk kasus Ismail Bolong, kedua-duanya sudah memberikan komentar ya. Ismail Bolong ya, Mbak ya. Mereka sudah ketika di sela-sela sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka sudah menjawab. Meskipun jawaban itu adalah misalnya mereka ya tanyakan saja ke Mabes Polri karena mereka bukan lagi anggota polisi dan segala macam gitu. Nah, untuk bahwa ada jejak mereka di kasus Ismail Bolong dan Erwin Raharjo ini, itu sudah kami konfirmasi juga. Ke Verdi Sambo, kami sudah mengajukan surat permohonan wawancara lewat pengacaranya Pak Arman Hanis, yang kemudian dijawab oleh Verdi Sambo lewat juga Arman Hanis dalam bentuk surat keterangan tertulis gitu. Tertulis. Itu dijawablah. Dan sebenarnya jawabannya juga tidak sudah kami prediksi gitu, bahwa dia bilang dia sudah tidak lagi anggota polisi, dia tidak membenarkan segala macam. Dia saat ini mengaku untuk berfokus kepada proses persidangan yang tengah berjalan gitu. Nah, kalau Hendra Kurniawan itu sudah datangin teman kita kemarin ketika di sela-sela persidangan, dan dia tidak menjawab. Tidak menjawab. Tidak menjawab sama sekali. Gitu. Oke, baik. Tempo juga, kita kembali ke Erwin Raharjo. Tempo ini sempat mengunjungi ya salah satu rumah anggota keluarga dari Erwin Raharjo di Surabaya. Apa yang ditemukan? Nah, kenapa Erwin Raharjo penting kita konfirmasi, kita wawancara? Karena dia bagian. Jadi dalam pusaran ini ada Sambo, ada Hendra Kurniawan, ada Ismail Bolong, ada Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto, ada lagi namanya Erwin Raharjo. Ini semua orang kami upayakan untuk mendapatkan konfirmasinya, termasuk si Erwin Raharjo. Nah, Erwin Raharjo ini kan kami tidak belum ketahui ya di mana segala macam itu. Sebabnya kami mengutus koresponden Tempo untuk menyampaikan surat permohonan wawancara ke rumahnya. Apakah rumah dia atau rumah orang tuanya, kami belum clear, tapi rumah itu sudah disampaikan bahwa betul Erwin tinggal di sana. Dan kemudian tak berapa lama kemudian kami ternyata mendapatkan nomor telepon seluler dari si Erwin Raharjo. Nah, ketika itulah kami ajukan surat permohonan wawancara. Dan memang kemudian direspons ya sama Erwin Raharjo. Nah, responnya ini dalam tadi kan kami mohon surat permohonan wawancara itu kan dalam keadaan tertulis. Nah, dia ini sebenarnya sudah ditulis. Dia juga memberikan jawaban secara tertulis gitu. Di surat. Oh, lewat surat. Iya, ada di kami suratnya. Dia menjawab, tapi namun sayangnya dia tidak mau suratnya itu dikutip gitu. Padahal sudah menjawab. Sudah menjawab segala macam. Dia hanya bilang nantilah waktunya kita akan ngobrol secara detail. Makanya ya yang pasti proses jurnalistik kami kepada Erwin Raharjo itu sudah kami jalankan gitu, dan kita sudah berupaya memberikan tempat seluas-luasnya kepada Erwin untuk menjawab segala tudingan gitu, termasuk kepada Kabareskrim. Jangan lupa juga Mbak, tadi kan ada banyak pihak. Kita juga sudah mencoba mengkonfirmasi Kabareskrim. Kenapa kita konfirmasi? Karena kan dia terseret perkara ini. Dia yang dituduh menerima suap segala macam, walaupun dalam jawaban-jawaban sebelumnya kepada wartawan, Pak Agus Andrianto mengatakan dia tidak pernah menerima suap itu dan dia tidak tahu ada kasus penyidikan atau investigasi suap kepada pejabat Polri di Divisi Propam yang melibatkan Ismail Bolong dan penambang ilegal di Kalimantan Timur. Begitu. Ini Kabareskrim, jawaban dari Kabareskrim. Kabareskrim akhirnya bilang ya nantilah kita diskusikan lagi karena dia harus melapor dulu kepada pimpinan gitu. Ya ini ya sebelumnya kami sudah ngobrol juga dengan Pak Kabareskrim, cuma memang itu informasinya banyak yang off the record, makanya kita coba wajukan lagi wawancara ke beliau dan itulah jawabannya. Akhirnya ya itu gitu. Ya udah nanti tunggu perintah pimpinan. Cuma sampai minggu lalu kita nggak ada jawaban lagi dari beliau. Masih belum mendapatkan jawaban lagi kapan bisa ketemu ya. Iya. Oke, Bang, ini ke PT Batuhan Energi Prima lagi yang soal kronologi pemailitan
PT Batuah Energi Prima Iya. yang kemudian akhirnya ada pencaplokan saham Iya. dari Erwin ke Iya. dari Erwin Erwin ke pemilik sebelumnya ya. Oke. Itu Oke. gimana itu? Jadi Bang? para pemirsa juga paham ya. Jadi ada konflik sengketa perusahaan di balik kemunculan kasus Ismail Bolong. Itulah yang coba kami sampaikan gitu. Nah, sebelum kasus Ismail Bolong ini muncul, Mbak, itu ada perebutan saham PT Batuah Energi Prima antara si Erwin Raharjo dengan Harry Bank. Ini dua-duanya adalah mantan sahabat, bersahabat ya. Mereka cuman gara-gara perusahaan dan lagi di periode tersebut ini terjadi sekitar 2020, Mbak, 2020 dan 2020 ke bawah, artinya 2019 segala macam. Si Harry Bank ini dipenjara dalam kasus yang lain, kasus penipuan yang lain gitu, di penjara di Salemba. Nah, PT Batuah Energi Prima itu adalah kreditur dari 2 bank besar, gitu. Nilainya tuh bertriliun, hampir beberapa triliun. Nah, si Harry Bank ini kemudian mencari cara gimana nih supaya perusahaan gue ini, perusahaan saya ini PT Batuah Energi Prima ini lepas dari jeratan kredit. Apa salah satu caranya? Salah satu caranya adalah memailitkan, gitu. Jadi misalnya Mbak punya perusahaan nih, perusahaan PT Jihan Sejahtera. bla bla, Jihan Sejahtera, katakanlah begitu ya, amin. Gitu, Jihan Sejahtera gitu. Nah, berutang ternyata 1 miliar gitu. Mbak nggak sanggup bayar nih 1 miliar itu. Caranya gimana? Pilotkan aja perusahaan. Gitu. Pilotkan aja perusahaannya, nanti biar kurator, ditunjuklah kurator untuk menghitung berapa aset segala macam, itulah digunakan nanti untuk membayar utang-utang itu tersebut gitu. Nah, Harry Bank kemudian memiliki ide tersebut, diduga memiliki ide tersebut, dia kemudian merekrut yang namanya Erwin Raharjo. Disitulah masuk Erwin Raharjo. Erwin Raharjo kemudian masuk, dia menjadi seolah-olah kurator segala macam, tapi ternyata di balik itu mereka lama-kelamaan kemudian mengambil alih saham itu. Dan kemudian proses persidangannya jalan di Pengadilan Niaga ya, Pengadilan Niaga Surabaya, dan dinyatakanlah pilot memang berhasil pada akhirnya. Ya? Si Batuah Energi Prima ini berhasil, ditunjuklah kurator dari hakim niaganya segala macam. Nah, kemudian ini kan tidak serta-merta ya pilot ya. Dalam prosesnya kemudian ada peran Erwin Raharjo, ada peran anak buahnya, dan jangan lupa PT Batuah ini juga punya konsesi lahan di Kutai Kertanegara dan di Samarinda. Nah, lahannya inilah kemudian masih beroperasi yang juga nanti bermasalah gitu. Nah, di perjalanan singkat cerita nih, Mbak, singkat cerita biar gak pajangan. Itu jadi ini kan awalnya perusahaannya milik Harry Bank ya, gitu, sederhananya ya. Nah, di tengah jalan, bukan tengah jalan, di ujung mendadak si Erwin itu menguasai saham. Ya dia lewat beragam cara lah, dia membuat surat kuasa, dia membuat RUPS segala macam, yang akhirnya saham di perusahaan tersebut itu beralih ke Erwin Raharjo. Inilah kemudian menjadi pidana, dilaporkan. Pertama kali itu ke Polda Kaltim, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Kemudian cepat dilaporkan ke Jawa Timur. Kemudian ini juga ditenggarai, diproses di Badan Reserse Kriminal. Yang kemudian ketika proses ini berjalan, di tengah jalan, si Erwin ini itu sudah membaca nih. Dia sudah membaca ya. Jadi begitu memang, orang-orang yang sukses itu biasanya visioner Mbak. Ya? Visioner, Mbak. Gitu. Mereka sudah membaca nih. Ya. Bagaimana saya mengamankan kasus saya, maka saya harus sandaran orang-orang yang berpotensi mengacaukan atau meneruskan kasus yang saya dituduhkan. Gitu. Itulah dia mengajak Ferdy Sambo meneliti menginvestigasi kasus suap di Polda Kalimantan Timur yang berujung kepada Kabareskrim. Nah, di laporan utama juga ditulis ada satu nama yang bikin penasaran, Budi Setia. Ya. Itu siapakah dia dan apa perannya, Pak? Nah, Budi Setia ini kenapa kami munculkan dalam artikel laporan utama Tempo kemarin, yang di Senin kemarin, itu karena perannya cukup dominan. Dalam hal ini dia adalah kaki tangan si Erwin Raharjo. Jadi Budi Setia ini seorang pengusaha, usianya itu hampir 70 tahun, tinggalnya di Tangerang. Kami juga sudah kirim teman-teman untuk mengecek koresponden di Tangerang. Yang menariknya adalah
dia punya usaha warung kopi serta onderdil bersama kerabatnya ya di rumah itu tersebut gitu. Artinya memang dia tidak tampak seperti pengusaha besar batubara gitu. Tapi perannya dalam sengketa PT Batu Energi Prima ini cukup tinggi, Mbak. Kenapa? Karena diduga Erwin Raharjo itu memerintahkan si Budi Setia itu seolah-olah sebagai kurator atau perwakilan dari PT Batu Energi Prima. Tadi sudah saya sebutkan, PT Batu Energi Prima ini masih memiliki izin konsesi, masih beroperasi ya, masih beroperasi sahamnya, lahannya gitu. Nah, selama periode tersebut, penambangan tersebut, itulah yang dipimpin oleh kemudian Budi Setia. Jadi ada berapa juta metrik ton. Nah, di tengah proses pilot itu, berjalanlah eksploitasi tambang batubara di lahan tersebut, gitu, yang kemudian menghasilkan, kalau informasi kami itu ada belasan miliar ya sebenarnya ya gitu. Cuman yang terdata itu ada sekitar 93 miliar hasil dari penambangan batubara di lokasi tersebut gitu. Nah, Budi Setia inilah yang banyak berperan gitu. Jadi Budi Setia ini adalah agen lapangannya yang di sana di Kalimantan Timur gitu. Dia mengkoordinir segala macam. Dia juga mengklaim sebagai perwakilan Batu Energi Prima, padahal tidak ada gitu. Ini yang kemudian dipermasalahkan oleh pengurus ataupun direksi PT Batu Energi lainnya gitu. Siapa ini orang, kenapa bisa berkuasa segala macam, padahal perusahaan ini juga di dalam masa pilot, tapi kenapa tetap bisa beroperasi. Begitu. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan jadi Budi Setia ini masih melakukan ini ya tadi proses penambangan di area konsesi. Iya. Tempo mencatat nggak Bang, kira-kira berapa total kerugian negara akibat perbuatan dari Erwin dan Budi Setia? Ya itu, tadi sekitar 93 miliar Mbak. Jumlah metrik tonnya pasti kami lupa ya, jumlah batu baranya berapa, yang pasti adalah 93 miliar. Yang menariknya adalah memang selama proses pilot, seharusnya ya, ketika suatu perusahaan tambang dinyatakan sebagai pilot, seharusnya izin operasional dia itu dalam status quo. Gitu. Artinya dibekukan, itu tidak boleh berjalan. Nah, pada perjalanannya di lahan tadi lewat Budi Setia tadi segala macam, itu tetap berjalan eksploitasi batubara. Itulah selama beberapa tahun yang kemudian inilah yang diduga menjadi kerugian negara. Kenapa? Karena ini diduga tidak disetor, gitu. Tidak disetor karena kalau ini dilaporkan, ini kan seharusnya dilaporkan ya, laporkan ke pemerintah segala macam berapa dapatnya. Ini kan seharusnya ada penerimaan ya buat negara gitu, tapi ini karena tidak dilaporkan, maka batubara itu pendapatan yang negara sudah dapat itu ya hangus begitu saja. Gitu. Artinya yang harus bertanggung jawab untuk menindak ini siapa Bang? Kementerian SDM itu yang harusnya? Ya, dalam hal ini kami memang tidak berfokus ya siapa yang tidak berjalan, tapi memang seharusnya ketika proses ini berjalan itu Kementerian SDM ataupun Dinas SDM setempat itu langsung menghentikan izin operasional ini. Kenapa? Karena ya ketika sesuatu proses di luar pengawasan dan izin yang berlaku, maka dugaan penyelewengan itu pasti akan panjang sekali. Apalagi ini berkaitan dengan pendapatan negara, seharusnya begitu gitu. Nah, sayangnya kami sudah tidak mendapat, kami juga sudah mengkonfirmasi baik ini ke Dirjen ya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaranya, termasuk juga kepada direkturnya, Direktur Mineral dan Batubara gitu. Dan jawaban mereka adalah karena kasus ini sedang ditangani oleh Barreskrim dan kepolisian, Polisian Daerah Kalimantan Timur, mereka tidak bisa menjawab gitu. Itu kalau tidak kami kalau misalnya bisa kemarin diwawancara mungkin mereka bisa menjelaskan banyak hal ya gitu tentang ini gimana sih kok bisa dapat gitu. Oke. Jadi kasus terkait Batu Energi Prima ini saat ini atau sekarang itu sudah sampai mana? Itu tetap berjalan di penyidikan. Memang informasi yang kita dapat dan itu juga kami tulis sudah ada perdamaian ya dengan beberapa pihak karena ini kan awalnya kasusnya dilaporkan oleh seseorang. Sudah ada perdamaian antara Erwin dan segala macam. Cuman informasi terakhir kami dapatkan polisi akan tetap melihat ya kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini dianggap berkaitan dengan kemunculan kasus Ismail Bolong, dan seperti Mbak Jihan tahu itu kasus Ismail Bolong itu mendapat perhatian besar dari Kepala Polri Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang langsung memerintahkan tangkap Ismail Bolong. Artinya kasus tambang ilegal ini juga akan dituntaskan, jangan sampai setengah-setengah, dan itu juga harapan publik juga ya
yang seperti ini juga ditunjukkan, dituntaskan gitu. Karena yang menariknya Mbak, kalau boleh sedikit cerita dari kasus ini adalah dulu banyak kita tahu ada backing di balik kasus perkara, bagaimana jenderal-jenderal mengintervensi perkara. Nah, semuanya itu urusan backing, dan intervensi mengintervensi itu tergambar dalam liputan kita. Nyata dia bentuknya gitu. Makanya kita di satu sisi kita mendapatkan sisi positif gonjang-ganjingnya kepolisian RI selama periode belakang itu akhirnya membuka, oh begini ternyata modus permainan itu ternyata begini, ada begini-begini yang ternyata ada kasus ini muncul untuk menyandera dengan bertujuan untuk menyandera orang lain gitu. Makanya kami di cover itu juga menyebutkan ada indikasi perang bintang gitu. Jadi jenderal menyandera jenderal gitu lah. Ini yang ternyata terjadi, dan ini kami duga terjadi sudah sejak lama gitu. Makanya ini semacam sisi positif sekali lagi saya sampaikan, kasus-kasus ini muncul, dan kita harapkan sebenarnya kasus-kasus seperti ini itu backing ini perang-perang seperti ini memunculkan kasus lain. Kenapa? Karena ini penting buat publik gitu. Karena publik selama ini nggak berani menuduh ini backing, karena nggak ada bukti. Nggak ada bukti gitu, nggak ada jelas. Nah kalau ini kan jelas sekali semua buktinya, begitu. Bintang sama bintang ya Bang? Bintang lawan bintang. Langsung aja. Oke, jadi dilanjutkan untuk dituntaskan seperti harapan kita semua ya masyarakat ya. Terima kasih banyak Bang Mos atas waktunya dan penjelasannya nih ya pemirsa. Baik, dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapat penjelasan lebih jauh dan lebih detail bisa langsung baca di majalah cetaknya dan juga membaca secara online di majalah.tempo.co.id. Kata saya Dejian beserta kalian bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di cakap-cakap selanjutnya. Sampai jumpa.